basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amira berkunjung ke rumah Sali dan Saliha. Dia gembira bisa menikmati keindahan halaman rumah tersebut. Saliha tersenyum senang. Tanaman membuat halaman rumah mereka menjadi indah. Sali dan Halid sedang bersantai seusai lelah bermain sepeda. Keduanya merasa nyaman duduk berteduh di bawah pohon yang rindang. Alhamdulillah, ada pohon yang melindungi mereka dari panas matahari. Sali bertanya pada ibu jenis sayur. Lalu, ibu menjelaskan kalau sayur tersebut adalah sayur bayam. Sali lalu berkata pada ibu, kalau Sali ingin rajin makan sayur agar badan Sali kuat dan sehat. Yeay, akhirnya Sali dan ibu sampai rumah. Sejuk sekali ya udara di sekitar rumah. Alhamdulillah, kalau kita merawat tanaman di sekitar kita, maka udara yang kita hirup akan jadi bersih dan segar loh. Sali dan ayah berbelanja buah di kios buah dekat rumah. Sali kegirangan dan ingin membeli semua buah yang berwarna-warni tersebut. Sali sayang tanaman karena menghasilkan buah-buahan segar dan membuat tubuh jadi bugar. Sali membantu ayah menyiram tanaman. Tanamannya harus disiram secara rutin ya, biar sehat dan terlihat segar. Sali sayang tanaman karena tanaman juga ciptaan Allah. Tadi kalian sudah mendengarkan cerita. Coba sekarang Bunda Ibu bertanya, siapa yang menciptakan tanaman? Betul sekali, yang menciptakan tanaman adalah Allah. Allah sangat baik menciptakan tanaman untuk manusia. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah karena telah memberikan kita tanaman, kita harus merawat tanaman. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cara merawat tanaman. Kita lihat ya caranya. Yang pertama adalah tanaman harus kita berikan cahaya matahari yang cukup. Tanaman itu ada dua jenis. Ada tanaman yang membutuhkan banyak cahaya matahari. Ada juga tanaman yang tidak memerlukan banyak cahaya matahari. Jika tanaman memerlukan cahaya matahari yang banyak, maka kita harus meletakkan tanaman itu di luar ruangan, di luar rumah, agar tanamannya tidak mati. Untuk tanaman yang tidak memerlukan cahaya matahari yang banyak, kita harus meletakkan tanamannya di dalam ruangan atau di tempat yang teduh ya, sehingga tanamannya tidak mati. Tanaman yang membutuhkan banyak sinar matahari adalah bunga matahari, bunga kamboja. Tanaman yang tidak membutuhkan sinar matahari contohnya adalah tanaman lidah mertua, tanaman suplir, tanaman anthurium. Yang kedua adalah kita harus memberikan cukup air. Tanaman ada yang memerlukan banyak air dan juga ada tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Untuk tanaman yang memerlukan banyak air, kita harus menyiram tanaman sehari 2 kali atau bahkan 3 kali. Tanaman yang tidak memerlukan banyak air, kita cukup menyiram tanamannya 2 kali sehari atau bahkan 1 minggu sekali. Cara merawat tanaman yang ketiga adalah kita harus menghindari tanaman dari hama. Hama adalah organisme yang merusak tanaman sehingga tanamannya bisa mati karena hama ini. Contoh dari hama tanaman adalah ulat, belalang, dan rumput liar. Jika kita biarkan, hama tanaman ini bisa merusak tanaman. Seperti belalang dan ulat, dia sering memakan daun-daun sehingga daun-daunnya menjadi rusak dan tidak tumbuh menjadi subur. Untuk perkebunan yang sangat luas yang terdapat banyak ulat dan belalang, biasanya petani membasmi hama, ulat, dan belalang dengan cara disemprot
disemprot cairan hama untuk mencegah agar daun-daun tidak rusak dimakan oleh cacing dan belalang. Maka cacing dan belalangnya harus kita usir, cacingnya harus kita ambil, kita buang atau kita pindahkan ke tempat lain. Cara merawat tanaman agar rumput liarnya hilang, maka rumput liarnya ini harus kita cabut. Cara merawat tanaman yang keempat adalah kita harus memberikan nutrisi pada tanaman. Nutrisi itu kita dapatkan dari tanah dan pupuk. Tanah biasanya jika dipakai berulang-ulang maka nutrisinya bisa hilang. Oleh karena itu kita harus menambahkannya dengan memberikan pupuk. Pupuk itu ada 3 jenis. Ada pupuk organik, ada pupuk kandang, dan ada pupuk buatan. Jadi nanti kita harus memberikan pupuk agar tanamannya subur dan sehat. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang cara merawat tanaman. Besok kita ketemu lagi ya dengan materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.